Icon, Ayah dan Kenzi, supaya diberkahi perjalanan hidup mereka, supaya mereka dalam menjalankan usaha bisnisnya juga lancar. Saya Cahaya Motovani atau biasa dipanggil Ayah. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat ibu-ibu semua yang hadir di sini, dan saya sangat bersyukur sekali ada Tante Maya yang udah mengenal sini dan ketemu ibu-ibu semua tuh I'm very like jadi aku tersentuh banget setiap kali aku selalu ajarin kebaikan sama orang tua aku, terutama juga sama Tante Maya, dan aku selalu semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa depan nanti. Dan ya, terima kasih banyak banget. Maaf ya aku Itu namanya terharu. Ini pakai hati semuanya, Bu. Semua pakai hati, dari mulai makanannya, dari mulai sembakonya. Semua tim kita ini bekerja keras untuk ini. Nantilah kapan-kapan kita pakai jilbab ibu-ibu. Saya mau terima kasih dulu buat ibu-ibu yang semua yang ada di sini, karena dan pasti yang pertama adalah buat Mbak Maya dan Mas Reza yang mengajarkan saya untuk ketika kita memulai sesuatu harus dari aduh jadi kita acara tali kasih Indosiar ya Bu. Ya ini artis. Mengajarkan untuk selalu apapun itu kita harus lihat ke bawah dulu deh. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih Ibu Maya atas bantuannya, semoga berkah barokah, sukses terus usahanya lancar. Terima kasih buat Bu Maya, semoga Icon juga sukses. Terima kasih Bu Maya, semoga Icon sukses. Terima kasih Bu Maya, semoga Icon sukses. Terima kasih Bu Maya, semoga Icon sukses. Terima kasih Bu Maya, sukses juga untuk Icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Maya atas perhatiannya, dan untuk Icon sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sosialita TV. Hai Sosial TV. Ini Icon, Mbak Asyaira lagi ada kunjungan di rumah belajar Miranda, yaitu kepemilikan dari kakakku Maya Miranda Ambarsari. Kita lagi ada kegiatan Ramadan with Love 2025, yaitu membagikan jis dan sembako di RBM, dan nanti kita akan jalan langsung ke pemakaman Jeruk Purut untuk pembagian kepada penggali kubur, ya kan? Iya, betul banget. Dan alhamdulillah juga hari ini bersama dengan Mbak Maya Miranda selaku inspirator kita, belajar juga untuk bisa menjadi seperti inspirator bersama Cahaya Motovani dan saya Kenzi. Oke, Icon itu adalah gabungan dari Cahaya dan Kenzi, tapi kita plesetannya itu Icon, artinya kita bisa. Jadi di sini kita lebih kepada sosial, dan kita juga ingin berbagi bersama, karena dengan berbagi bersama kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Harapannya pastinya kita pengen jadi manusia yang lebih baik. It's time to give revenge, artinya kita waktunya membalas apa yang Tuhan udah kasih ke kita. Waktunya kita membalas untuk menjadi lebih baik lagi, dan pastinya kedepannya kita berharap makin banyak juga orang-orang yang peduli dengan orang-orang yang terabaikan seperti para penggali kubur, dan tidak luput juga itu kita belajar juga dari Mbak Maya Miranda. Thank you so much buat ajarannya, karena dengan begitu kita jadi bisa lebih terbuka mata kita untuk berbagi kepada teman-teman yang kurang beruntung seperti itu. Terima kasih yang pasti kepada Allah, itu yang udah memberikan nikmat sehat, nikmat iman buat kita semuanya. Terus terima kasih juga buat orang tua, dan pastinya kakak tercinta, sahabat saya Cahaya Motovani, dan Icon Team, dan juga RBM Team. Terima kasih.
Terima kasih buat Tante Maya dan Om Reza for always teaching me about life dan berbagi juga. Terima kasih buat Papa Mama dan juga terima kasih buat Kak Kenzi for Ada apa lagi nih kita? Pastinya kita bakalan berbagi lagi, terus juga kita bakalan Surprise dong, ya. Oh, jangan di spill dulu. Nggak boleh. Mereka ini kan para pengusaha muda yang membangun perekonomian kerakyatan. Maka beliau ini sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih ke depannya, maka pertama kalinya adalah berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, setelahnya acaranya wait and see. They're gonna make a lot of surprises. Amin. Amin. ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami sayangi, kami hormati, kami cintai. Pada sore hari ini, Cahaya Mantopani, dan ada adik saya juga namanya Ridwan Muhammad Kenzi, dengan membagi sembako yang insya Allah bermanfaat ya bapak-bapak ibu, dengan membagi sembako yang insya Allah bermanfaat ya bapak-bapak ibu. Saya Mantopani mau mengucapkan terima kasih sudah hadir dan saya mohon doanya semoga kita semua sehat selalu dan diberkahi selalu. Amin. Cukup sekian dari saya. Pas pengaruh, udah kayak tentunya. Aduh, ini bukan anak didik, ini anak-anak beneran. Jadi intinya adalah mereka ini adalah anak-anak muda yang memang bergerak di bidang sosiopreneur. Mereka tetapi juga akhirnya muncul ke permukaan karena mereka tahu bahwa dengan melakukan kegiatan kebaikan baik juga dan bersama dengan bisnis, maka mereka saya harap menjadi inspirasi untuk anak-anak generasi muda yang lain sehingga lebih maju, lebih semangat, lebih hebat dan lebih membanggakan bumi Nusantara. Sip. Pada saat kemarin saya habis operasi timpanoplasti dan hampir kena geger otak karena pekerjaan. Dan pada saat saya tidur di kamar, kebetulan saya alhamdulillah dapat kamar yang saya berpikir bahwa selama ini saya jarang sekali masuk rumah sakit orangnya. 10 tahun saya tidak pernah masuk rumah sakit. Jadi pada saat saya sering lihat orang sakit, tapi saya nggak pernah sakit. Pas saya di kamar, saya ngerasa, oh kamar ini bagus ya. Tapi ketika saya diketemuin sama orang, saya di kasur pesakitan. Terus yang saya kejar ini ngapain ya? Terus habis itu saya bakalan di meja operasi dan kata dokter kemungkinan untuk bisa normal lagi itu susah. Di situ saya berpikir bahwa ternyata kita kejarnya nggak ada artinya ya. Saya harusnya senang-senang, saya harusnya ngapain, tapi ternyata saya terlalu sibuk sama dunia saya gitu loh. Dari situ saya mikir bahwa kalau saya memang nanti dikasih kesempatan, saya akan bisa lebih baik lagi kok Tuhan, saya bilang gitu. Jadi ternyata saya diberikan kesempatan dan ini adalah cikal bakal saya curhat juga sama ayah. Terus saya juga setuju bahwa yaudah yuk kita sama-sama bangun. Mungkin langkah kecil kita bisa memberikan perubahan kecil juga kok, seperti itu. Juga pengen ke Korea karena dapat beasiswa dan di sana itu kalau Korea itu ngasih beasiswa sangat amat Sulit. sulit dan ngasihnya banyak juga. Terbaik sekali. Jadi saya dapat 2 beasiswa dan itu benar-benar dibikin kayak nyaman banget tinggal di sana. Tetapi dengan kenyamanan itu saya dapat gaji gede, dapat beasiswa banyak juga oke. Cuman ada yang kurang aja gitu kalau misalnya saya tetap stay di sana. Di suatu saat saya jatuh ke merasakan depresi, dimana saya kayak ada yang hilang gitu loh. Kayak jadi arsitek aja gitu atau ngapain ya? Jadi kayak lontang-lantingnya tetap jadi masih ada dan saya di sana susah untuk mendapatkan teman. Walaupun ada, cuman kayak
tetap merasakan kesendirian. Jadi kalau misalnya hashtag kabur aja dulu silahkan dicoba, cuman itu ada loh apa kesendirian, momen kesendirian itu. Karena ya kita nggak karena kita ya sendiri sana nggak ada yang bisa saling bercerita atau bertukar pikiran. Namun ketika saya balik ke Indonesia, saya bisa lebih bertemu dengan banyak orang dan apalagi bisa berbagi. Nah, saya mendapatkan value terbaru kalau misalnya semakin kita banyak berbagi dan berbuat kebaikan tidak hanya untuk diri sendiri, kita jadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kita juga jadi ada meaningful to our life. Nah, hari ini kita acaranya adalah berkenalan dengan teman-teman baru dan juga memperkenalkan Icon kepada publik. Betul. Nah, kami harapannya ke depan untuk Icon adalah tidak hanya untuk acara event organizer saja, tetapi juga Icon adalah salah satu agen yang memiliki dampak sosial terhadap masyarakat. Dampak sosialnya yang positif tentunya ya. Betul. Jadi sebenarnya memang aku tuh kan lebih banyak di luar kota, namanya juga nukang gitu kan. Ya aku memang kesana kemari. Ini juga turun gunanya untuk beliau-beliau, bukan untuk aku loh. Tapi yang penting hari ini sangat sukses, alhamdulillah. Everybody happy. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman media. Niatnya memang bagus, filantropis. Nah, tapi menurut saya sebagai seorang pengusaha yang memang ada bagian-bagian yang harus di CSR-kan, maka kenapa nggak sekalian memperkenalkan kepada teman-teman semuanya, sehingga kegiatannya itu entah itu di bidang entertainment ataupun Mbak Aya ini kan juga pengusaha yang dari Korea. Sebenarnya beliau ini selama ini tinggalnya di Korea dan Hong Kong ya Mbak Aya ya. Nah, jadi kan supaya lebih notice nih dengan kegiatan-kegiatan filantropisnya. Begitupun dengan Mas Kenzi. Mas Kenzi ini selama ini mungkin teman-teman udah pada tahu kalau di Prestige, di Tatler, di mana-mana beliau selalu eksis, dan untuk acara-acara bisa hari ini bisa jadi MUA, besok bisa jadi MC, besoknya bisa jadi penyanyi, besoknya lagi bisa jadi pengusaha. So they're going to be together menjadi icon. Oke, for Ramadan with Love ini seperti yang dari temanya kita sendiri adalah kita persiapan untuk Ramadan, dan kalau bisa ditanya apakah akan berkelanjutan, event ini terus akan berkelanjutan karena pastinya seperti yang misi kita berdua, visi misinya adalah setiap apapun yang kita lakukan itu harus mempunyai dampak sosial untuk sesama, seperti itu. Terima kasih buat Icon. Terima kasih, sukses untuk Icon. Terima kasih buat Icon. Pokoknya biar sehat, panjang umur, sehat selalu. Makin lebih dikenal lagi dengan masyarakat dan juga masyarakat terinspirasi untuk berbagi kebaikan kepada sesama juga melalui kegiatan kita. Jadi kita bisa berfokus untuk bisa raising the awareness. Ya, raising awareness untuk anak muda maupun juga semua umur. Betul. Ya. Terima kasih, sukses buat Icon. Mantap. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Kita sudah membagi di rumah belajar Miranda dan sekarang juga kita sudah membagi di pemakaman Jeruk Purut, dan alhamdulillah lancar, gak ada hujan, dan aku super senang banget hari ini. Thank you so much.
Bismillah, untuk bulan Ramadan ini, tahun ini kita semua sama-sama diberikan ridho Allah, dimudahkan dalam perjalanan hidupnya, ditenangkan dalam perjalanan puasanya. Demikian juga mudah-mudahan semua lebih baik, lebih apa ya? Kalau kita bilang setiap bulan puasa itu kan hikmat dan sakral. Saya rasa ini adalah bulan yang suci, yang baik, maka kita memulainya dengan kegiatan kebaikan. Bismillah untuk semua niat baik kita. Thank you.